Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya sedang bersama Mas Bagus dari Putra Aditur, lagi berkeliling di rumah peninggalan Belanda, tepatnya di Desa Bener Kulon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ya, untuk tempatnya masih sangat asri. Bangunannya juga masih asli, dari bangunan pokok, dari rumah sampai pagar depan juga masih asli. Oke, kita lanjut lagi jalan bersama Mas Bagus. Guys, hari ini aku ketemu sama Mbah Sinten, Mbah? Mbah Sagiem. Nah, ini ketemu sama Mbah Sagiem, pengrajin emping asli Ambal. So, perbedaan emping Ambal dengan emping yang lainnya, kalau emping Ambal, empingnya Mbah Sagiem itu cara pembuatannya disangrai. Tapi di daerah lain dengan cara direbus. Perbedaannya ada pada rasa. Ketika disangrai, rasa pahit melinjonya masih tajam, jadi taste-nya masih sangat terasa. Tapi kalau direbus, rasanya udah cenderung cenderung hambar. Dan itu yang membedakan emping di Ambal dengan emping-emping dari daerah lain. Keren. Iya. Guys, saat ini aku berada di Ambal. Nah, ternyata di Ambal ini ada rumah peninggalan zaman dulu banget. Menurut warga yang saya dapat informasi bahwa rumah ini adalah pemilik aslinya adalah seorang pejabat desa, namanya Mbah Glondong, ya Mbah. Iya. Ya, Mbah Glondong itu Glondong semacam Mister. Glondong Mister gitu ya. Mbah Glondong ini semacam kepala desa, jadi kepala desa yang seumur hidup, dan Mister ini kemungkinan dia dapat karena dia memerintah sebagai kepala desa sejak zaman Belanda. Nah, kita bisa lihat ornamen dari rumah ini, ornamennya sangat unik ya. Kita masih lihat ini masih peninggalan sejak zaman Mbah Glondong Mister ya. Mbah Glondong Mister, saya yakin Mbah Glondong Mister ini seseorang yang menjabat dari sejak zaman kolonial. Jadi dia mendapatkan gelar Mister dari warga masyarakat Ambal dan sekitarnya. Ini Ambal, desanya Ambal Bener Kulon. Ambal Bener Kulon. Niki asli sedanten niku jendela-jendela. Ini kayu-kayunya pun masih asli, bentuknya masih seperti zaman dulu. Bahkan ornamen dan lukisan temboknya masih zaman dulu. Memang sudah ada renovasi, tapi renovasi ini saya yakin karena kebutuhan, artinya karena kurang perawatan, akhirnya direnovasi agar rumah ini tetap berdiri kokoh. Guys, ini nih salah satu peninggalan bersejarah, udah retak-retak dan pecah, tapi ini benda zaman peninggalan Mbah Glondong Mister. Nih, cangkirnya kecil-kecil guys. Ini apa ya, memang cangkir untuk ngeteh dari zaman dulu. Ini kalau zaman dulu kayaknya yang ngetehnya pakai gula batu kayaknya ya Mbak. Iya. Iya. Lemarinya juga masih lemari kuno guys, kamu bisa lihat. Kita lihat. Sing kangge sare Ibu Bupati Minasik Mbah Glondong ingkang setri. Oh. Sing mriki. Mriki Mbak Kakung. Oh, benar kan ternyata guys. Ini tempat tidurnya. Ngagem sholat. Oh, tempat sholat, tapi dipannya ini untuk tidur atau enggak dulunya? Enggak, cuman untuk tempat sholat. Iya. Tapi ini ranjang zaman kuno guys, kamu lihat, keren guys. Ini juga lemarinya kuno ya Mbak? Iya. Yang di sebelah sini, ya lemarinya juga kuno. Oke guys, tadi bukan kamar tidur, ternyata itu tempat sholatnya Mbah Glondong Mister. Ini asli ranjang zaman riyen, asli kali-kali niku ler kidul. Oke, nah kalau Lemari ini niki nggih tesih asli. oke, berarti sekarang saya masuk ke kamar utama dulu. Mbah Putri Glondong tidurnya di sini. Iya. Yes, kita ngeliat kamarnya guys. Yes. Ada apakah di Tapi dalam? kotor nggih. Nggak apa-apa. Wow guys, ini nih, kamera sini dong, Mas. Kita bisa lihat ranjang ini masih asli zaman dulu. Besinya besi buntu. Oke.
Nah, lemarinya pun masih lemari zaman kuno dan dari kayu kuno dan masih sangat kuat. Ini dia kamar utamanya Mbah Glondong Mister. Temboknya kita lihat masih berbentuk ornamen. Temboknya masih tembok kuno, tembok zaman dulu. Ini keren guys. Ambal punya sesuatu yang sangat-sangat apa ya? Sangat luar biasa, mempunyai kandungan sejarah yang kita belum bisa telusuri sampai saat ini. Mudah-mudahan kita akan menemukan literatur kapan rumah ini dibangun, Mbah Glondong Mister itu siapa dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu orangnya. Ambal keren. Kalau melihat dari cerita dari Mbah Putri yang sebagai pewaris rumah ini, kita bisa telusuri sepertinya dulu kamar tidur Mbah Glondong Mister dengan kamar tidur istrinya itu berbeda. Nah, ini kamarnya lebih besar. Kalau ini tempat tidurnya Mbah Glondong Mister nih. Iya. Oh iya, oke, kita bisa lihat teman-teman. Yuk coba guys kita lihat. Oke, ini apa Mbah? Nah, sini kamera sini. Ini apa Mbah? Ini apa Mbah? Ini namanya yang buat itu bendera. Oh. Zaman tapi ini kalau nggak tahu keluar, nanti kalau keluar ada orang tahu, diambil. Oke, guys. Jadi disimpan terus. Kemarin disimpan di atas. Oke, guys, ini terbuat dari kayu dan ini zamannya Mbah Glondong Mister masih sugeng, masih ada. Ini ternyata kayak semacam tiang bendera, mungkin untuk mengikatkan panji-panji atau umbul-umbul ketika acara-acara tertentu atau pengibaran bendera. Ini masih asli guys. Jadi ini memang disimpan, nggak boleh keluar supaya nggak diambil orang. Iya. Yap. Istilahnya untuk pusaka rumah inilah ya Mbak. Iya. Oke, sip. Masih satu ini. Masih tinggal satu-satunya ini ya Mbak. Iya. Pusakanya tinggal satu. Oke. Kita simpan. Kalau ini baru ya Mbak, bukan. Iya, ini baru. Ini juga baru ya Mbak? Enggak, ini bikinan udah ada 30-an tahun. Oh, yang ini 30-an tahun tempat tidurnya, Iya. tapi yang pasti ini loh guys. Iya, itu Ini, yang masih ini asli. Meninggalnya Mbak Glondong. Itu belum ada, saya sudah ada itu. Tuaan ini sama Mbak Iya. Putri. Nah, ini pewarisnya mengatakan bahwa sama Mbak Putri pun sudah lebih tua ini. Karena waktu Mbak Putri masih kecil udah pernah melihat ini. Sudah. Oke, ya ini terbuat dari Ini seumurnya Mbah Glondong. Ini seumurnya Mbak Glondong jadi Glondong. Tapi kayu apa ya bisa sekeras Nggak ini? tahu itu. Iya. Ini seumurnya itu Bruk Bolongan 5, Oke. seketangan itu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Putri. Oh ya. Guys, kalau kamu ke Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat, kamu pasti dengar atau kamu pernah mencoba yang namanya sayur paku. Nah, paku adalah tumbuhan pakis yang ternyata banyak tumbuh di daerah Ambal. Dan ternyata juga tumbuhan pakis ini yang disebut dengan paku oleh orang Sumatera Barat itu sudah menjadi sayuran pokok atau sayuran yang biasa bagi masyarakat Ambal. Nah, kalau kamu pengen cobain, salah satu kulinernya Ambal adalah sayur pakis. Cara pengolahannya gimana? Datang aja, kamu bisa cobain rasanya, kamu bisa cobain pengolahan pakis Ambal. Ini kuliner yang paling mantap untuk dinikmati karena sehat. Oke guys, hari ini aku sama Mas Aji di Desa Ambal, apa Mas namanya? Bener Kulon, tempat tinggal saya. Iya, Oke. tempat tinggalnya Mas Aji. Ternyata di sini tuh ada peninggalan bersejarah sejak zaman dulu, rumah dari Mbah Glondong Mister ya Mas Aji. Iya, Ya? betul dari Oke. kilometer. Oke.
Mbah Glondong Mister ini kemungkinan dapat julukan Mister karena sejak zaman Belanda, Mas Haji. Iya, zaman Belanda. Iya, kalau gelondong itu bahasanya biasanya apa ya, semacam kepala desa seumur hidup ya, Iya, seumur makanya hidup, ya. disebut gelondong. Jadi kalau kamu datang ke sini ada sesuatu yang berbeda. Kita kasih tahu bangunan peninggalan bersejarah. Oke, Di depan ayo. ada apa, Mas Haji? Ayo jalan. Ada apa, Mas Haji? Ya, ini ada kalau orang Bener Kulon bilang namanya seketrengan. Oh, seketengan. Seketengan Iya. itu apa ini? Atau seketengan biasa disebut kalau orang zaman sekarang nyebutnya itu pagar. Oh, pagar Iya, gapura pagar. gitu ya. Iya, gapura, Oke, gapura. oke. Iya, ini Dan guys. ini masih banyak nggak di daerah Bener Kulon ini? Kalau untuk Bener Kulon yang masih ada seperti ini, itu masih ada 2, Mas. Ada 2. Iya, ada 2. Yang asli yang paling dari dulu ini, Mas. Oh. Yang dari zaman Belanda. Tapi belum tahu ya sejak tahun berapanya ya. Belum tahu, Mas. Tapi Mas, aku lihat di sini pohon manggisnya gede-gede, Iya, ini, Mas. pohon Iya. duriannya gede-gede. Terus tadi ini apa? Yang udah langka, Mas, apa namanya? Poki ya? Iya, poki. Ya, Ah, ada pohon poki juga. pokinya juga. Itu guys, pohon poki. Itu juga ada apa? Kos-kosan. Ya, kokosan. Ya, kokosan. Kokosan itu kalau kamu belum tahu kokosan itu sejenis Buah duku. Buah duku tapi Iya. dia rasanya lebih asam-asam manis gitu. Seger ya? lah pokoknya. Pokoknya Ya, seger. ya. Harus dicoba. Kapan berbuahnya, Mas? Buahnya biasanya bulan Februari Maret Bulan itu Februari. berbuah. Jadi bulan Februari harus ke sini. Ya, betul. Oke. Wajib ke sini. Kalau manggis. Manggis sekitar bulan Desember. Oke. Sementara ini manggisnya sudah ungu tuh, udah ada Iya, yang kecil-kecil sudah. ya. Jadi Iya. Desember kita bisa ke sini menikmati buah manggisnya di tempat Mas Aji, di desanya Mas Aji, di rumahnya Mbah Glondong Mister, Mister, ya. iya. Ini Mister Aji berarti. Iya, Mister Raji. Ini Mister bagus. Ya. Oke guys, keren pokoknya. Ayo. Bener Kulon keren. Keren abis. Kita jalan keluar, guys. Oke, lihat gapura depannya juga masih Ya. bentuknya segitiga gitu ya. Iya, masih asli. Ya, ini gapura depan, guys. Oke. Oke. Sampai jumpa lagi, guys. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.